Di sebuah desa yang memiliki tanah yang subur dan hasil panen yang melimpah ruah, ada mayoritas penduduk desa ini hidup di atas kemakmuran setiap hari. Bahkan setiap malam mereka selalu pesta pora, melakukan maksiat ini dan itu. Ini berlangsung terus-menerus setiap harinya dan setiap malamnya. Tapi di sini terkecuali di malam tanggal 17 April tahun 1955. Tiba-tiba hal di luar nalar manusia terjadi di malam itu. Seluruh warga desa tewas diterjang puncak sebuah gunung, dan kisah ini berasal dari Indonesia. Maka, bagaimanakah kisah ini? Kisah ini mengisahkan tentang sebuah desa Legetang yang lenyap dalam semalam. Kisah kali ini kita rangkum dari berbagai sumber media, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan yang terdapat di dalam video ini. Dan semoga kisah ini bisa kita jadikan pembelajaran yang sangat penting dan berharga agar kita senantiasa terjaga dari mara bahaya. Dan kisah ini kita ceritakan secara sistematis agar kita semua bisa mengerti dari urutan dan dari peristiwa kisah ini. Pada suatu hari di desa Legetang, warga melihat ada banyak sekali binatang-binatang liar yang berkeliaran di sekitar jalan desa, yang entah tidak tahu dari mana binatang-binatang ini berasal. Ada monyet, kera, babi hutan, dan masih banyak binatang-binatang yang sebenarnya bukan berasal dari desa tersebut. Akhirnya, warga desa pun mencari tahu dari manakah hewan-hewan ini berasal. Dan setelah didapati mereka ini adalah hewan-hewan yang tinggal di puncak gunung, berasal dari Gunung Pengamun. Gunung ini berada agak jauh dari desa Legetang. Akhirnya, dibentuklah musyawarah di desa tersebut. Untuk menyikapi peristiwa ini, mereka pun menyimpulkan karena hewan-hewan ini turun dari gunung itu dikarenakan akan ada terjadi musibah besar, yang karena hewan-hewan ini dikatakan bisa memprediksi akan musibah di masa depan. Akhirnya, para warga di desa Legetang memutuskan untuk bekerja bakti, membuat paritan di lembah gunung. Karena mereka beranggapan bahwasannya akan terjadi longsor di kemudian hari, maka mereka pun berangkat ke lembah gunung. Jarak antara desa dan lembah gunung dipisahkan oleh perkebunan warga. Jadi artinya jarak antara Gunung Pengamun dan desa Legetang itu cukup jauh. Karena dipisahkan oleh perkebunan dan lembah, maka dibuatlah paritan. Dengan hasil musyawarah, lalu mereka mengerjakan beramai-ramai. Di sini warga desa dengan bermaksud antisipasi bencana alam. Tapi semua itu tidak dapat dihindari. Desa Legetang terletak di dataran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa ini punya potensi tanah yang sangat subur dibanding dengan desa-desa lain yang ada di sekitarnya. Jadi di sini, umpama ada yang menanam semangka di desa lain, itu paling besar-besarnya hanya 6 kg. Namun, jika semangka ini ditanam di Legetang, beratnya bisa mencapai 10-12 kilo. Luar biasa. Semua diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini setelah parit itu dibuat, aktivitas di desa Legetang berjalan seperti biasanya. Dan perlu kita tahu, orang-orang di desa ini hidup di atas kemakmuran. Artinya hanya sedikit saja orang-orang miskin di desa ini. Ada banyak saudagar-saudagar kaya raya di sini, dan mereka pun sering menghambur-hamburkan uangnya untuk hiburan. Jadi setiap malam mereka sering berjudi terus-menerus. Ada juga di beberapa malam mereka melanggar kesenian lengger. Kesenian ini sering berujung pada tindakan yang tidak menyenangkan atau yang dilanggar. Dan ini hanya terjadi di desa itu. Jadi setiap malamnya mereka ini dikatakan sering melakukan maksiat, mulai dari judi, mabuk-mabukan, bahkan perbuatan tak senonoh pun dilakukan. Karena sudah rutin dilakukan oleh orang-orang desa itu. Nah, di sini yang tidak ikut dalam kemaksiatan ini terkesan membiarkan saja, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Dan ada juga sumber yang mengatakan tingkat maksiat di desa ini sudah melampaui batas. Di sini pun suara musik gamelan, suara orang-orang mengobrol kencang, dan suara orang-orang tertawa terbahak-bahak terdengar di setiap malamnya. Tiba-tiba, di suatu malam tanggal 17 April tahun 1955, terjadi hujan yang sangat lebat. Bahkan, saking lebatnya, ketika itu, orang-orang takut untuk keluar rumah. Petir menyambar-nyambar, dan suara guntur yang mengerikan pecah di atas langit yang berwarna gelap. Tiba-tiba suara seperti ledakan yang sangat kencang, yang suara ini terdengar hingga ke desa-desa lain yang ada di sekitar desa Legetang. Namun orang-orang sekitar desa Legetang takut untuk mencari tahu ada apa di balik suara ledakan besar itu. Mereka tetap di dalam rumah hingga pagi menjelang. Ketika pagi hari setelah badai malam itu reda,
Orang-orang dari desa tetangga Legetang melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka pergi mencari rumput sampai di dekat desa Legetang. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwasannya desa Legetang sudah rata ditimbun oleh tanah-tanah yang berasal dari puncak Gunung Pengamun. Di peristiwa ini, ada sekitar 332 penduduk asli dan 19 orang dari desa lain meninggal dunia. Dikisahkan hanya ada 2 orang saja yang selamat dari peristiwa itu. Kalau mau dilogikakan, sepertinya ini tidak masuk akal dan tidak masuk dalam logika. Apabila desa ini tertimpa longsoran puncak gunung karena letaknya sendiri jauh dari gunung itu dan dipisahkan oleh lembah dan perkebunan warga. Harusnya kalau memang gunung itu longsor, ya longsornya harusnya jatuh di lembah. Atau jika longsornya jauh, maka hanya akan mengenai perkebunan warga saja. Lagi pula, 70 hari sebelum musibah ini terjadi, warga sudah membuat parit yang dalam untuk sikap antisipasi akan longsor di kemudian hari. Tapi apa daya, tidak ada yang bisa berbuat dan menahan bencana ini. Puncak gunung itu seperti dibelah, kemudian dibawa terbang dan dijatuhkan kuat-kuat di desa Legetang. Maka siapa yang sanggup melakukan ini? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang kuasa yang mampu melakukannya, karena tidak satupun manusia punya kekuatan sebesar itu. Dapat memindahkan puncak gunung ke desa Legetang, bahkan dengan teknologi secara canggih pun, hal ini mustahil untuk dilakukan. Ini membuktikan bahwasannya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala makhluk. Di sini banyak yang beranggapan bahwasannya musibah ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak masuk secara nalar manusia. Namun ada juga yang bisa menjelaskan musibah ini sebagai fenomena alam yang bisa dideskripsikan secara ilmiah. Tapi penjelasannya dirasa kurang masuk akal dan seolah-olah hanya cocok logis saja. Warga desa di sekitaran desa Legetang yang tahu akan medan dan jarak lokasi antara puncak gunung Pengamun dan desa Legetang pun masih dibuat bingung. Kenapa hal ini bisa terjadi kalau bukan karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ini sudah sampai kepada kaum ini. Akhirnya tak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kisah tentang hilangnya desa Legetang. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan untuk kita. Dan saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian dalam video ini. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.